4 April di Stadion Allianz dalam pertandingan semifinal Coppa Italia antara Juventus dan Inter, sebuah insiden menggegerkan terjadi. Romelu Lukaku sebagai balasan atas perlakuan rasisme yang ia terima dari ultras Juventus di Kurpasut melakukan selebrasi di depan penggemar Juventus. Tindakan tersebut tidak hanya memancing reaksi pemain Juventus, terutama Juan Cuadrado, tetapi juga berujung pada konfrontasi di lapangan yang memanas. Namun, setelah 3 bulan berlalu, Lukaku dan Cuadrado berpotensi untuk saling bertukar tim. Lukaku menuju Juventus, sementara Cuadrado akan bergabung dengan Inter. Berita transfer ini mencerminkan betapa rapuhnya loyalitas dalam sepak bola modern, di mana faktor uang dan ambisi pribadi seringkali mengungguli ikatan yang telah terjalin. Jika Juventus atau AC Milan menginginkan saya di masa depan, tidak akan pernah. Di Italia hanya ada Inter bagi saya. Itulah janji Romelu Lukaku dalam wawancara terkenalnya dengan Sky Sport Italia di Desember 2021. Namun, sepertinya janji itu hanya sebatas kata-kata belaka. Kabar muncul bahwa Lukaku akan melangkah menuju Juventus. Bahkan yang lebih mengejutkan, Lukaku telah melakukan pembicaraan sebelum final Liga Champions. Inter merasa terkejut dan marah dengan fakta ini, sehingga mereka memutuskan untuk tidak lagi mengejar pemain Belgia ini. Jika kita menggali lebih dalam, sepanjang karirnya, Lukaku tak pernah benar-benar menunjukkan loyalitasnya pada klub manapun. Dimulai dari Manchester United, dengan komentar pahit dari legenda klub Gary Neville yang menyebut Lukaku sebagai pemain yang tidak profesional dan senang melihatnya meninggalkan United. Lukaku melarikan diri ke Inter pada tahun 2019. Namun, setelah 2 musim berlalu, dia pergi lagi untuk menyelesaikan bisnis yang belum selesai di Chelsea. Meskipun sebelumnya, sepanjang musim panas Lukaku menyatakan akan bertahan di Inter. Petualangannya di Chelsea tidak berjalan sesuai harapan Lukaku. Setelah 6 bulan berlalu, dalam sebuah wawancara, Lukaku mengakui kepindahannya ini adalah sebuah kesalahan dan mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Italia. Riwayat ini menunjukkan bahwa Lukaku adalah sosok yang tidak dapat dipercaya dan memiliki kebiasaan untuk berbalik 180 derajat tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan ditimbulkannya. Juan Cuadrado, pemain asal Kolombia, kini menjadi sorotan karena kabar kepindahannya ke Inter dengan durasi kontrak 1 tahun. Hal ini terjadi setelah 8 tahun bersama Juventus, di mana ia menjadi pemain kunci bagi klub asal Turin ini. Namun keputusannya ini tidak mendapat apresiasi dari para penggemar Juventus yang merasa kecewa melihat idola mereka beralih ke klub rival. Begitu pula dengan penggemar Inter yang tidak senang dengan keputusan klub mereka untuk mendatangkan Cuadrado. Pemain berusia 35 tahun ini telah mendapatkan reputasi buruk di mata penggemar Inter akibat tingkah lakunya di lapangan saat kedua klub bertemu, termasuk dicap sebagai seorang tukang diving. Keputusan Cuadrado ini membuatnya tidak disukai oleh kedua kelompok penggemar Inter dan Juventus. Keputusan Cuadrado yang bermasalah ini semakin menegaskan betapa rapuhnya ikatan antara pemain dan penggemar dalam dunia sepak bola modern. Di masa lalu, kehadiran sosok Bandera, pemain yang menjadi ikon klub dan setia hanya pada satu tim sepanjang karirnya, bukanlah hal yang langka. Contohnya seperti Ryan Giggs dan Paolo Maldini. Namun semuanya berubah sejak aturan Bosman diberlakukan pada tahun 1995 yang mengubah secara drastis lanskap transfer pemain. Sebelumnya, klub dapat mempertahankan pemain mereka bahkan setelah kontrak mereka berakhir. Namun, aturan tersebut memungkinkan pemain untuk pindah dengan bebas setelah kontrak mereka berakhir. Hal ini memberikan pemain kekuatan lebih besar dalam memilih klub baru dan meningkatkan nilai gaji mereka. Akibatnya, loyalitas klub dari pemain seringkali tergantikan oleh motivasi finansial yang lebih besar. Sepak bola modern telah mengalami evolusi yang mempengaruhi secara keseluruhan konsep loyalitas dalam dunia sepak bola. Globalisasi dan kekuatan finansial klub-klub elit telah menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan dalam sepak bola. Klub-klub kaya cenderung mengumpulkan bintang-bintang dunia dengan biaya yang tinggi, sementara klub-klub yang relatif lebih kecil seringkali kesulitan mempertahankan pemain berkualitas.
Hal ini menyebabkan banyak pemain memilih untuk berpindah ke klub yang lebih besar untuk kesempatan memenangkan gelar atau bermain di level tertinggi dengan mengorbankan loyalitas terhadap klub yang lebih kecil. Loyalitas pemain terhadap klub telah mengalami perubahan dalam sepak bola modern. Faktor finansial dan ambisi pribadi seringkali mengungguli ikatan yang dahulu begitu kuat antara pemain dan klub. Kasus Romelu Lukaku dan Juan Cuadrado menjadi contoh terbaru betapa rapuhnya loyalitas dalam dunia sepak bola modern ini. Konsep bandiera, sosok ikonik yang setia pada satu klub, telah kehilangan tempatnya dalam sepak bola saat ini. Romantisme yang dulu menyelimuti sepak bola semakin terkikis dan bahkan menghilang di hadapan realitas dominasi kekuatan finansial. Kini, sepak bola lebih sering dianggap sebagai produk hiburan semata, tanpa ikatan yang kuat antara pemain, klub, dan penggemar yang pernah ada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tak ketinggalan video terbaru lainnya.